Teknik analisis data untuk memahami kinerja kampanye. Oke, ini pengantar analisis data dalam pemasaran digital dulu ya. Analisis data dalam pemasaran digital adalah proses mengevaluasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memahami efektivitas kampanye pemasaran, mengidentifikasi tren, serta mengoptimalkan strategi pemasaran. Dengan teknik analisis yang tepat, bisnis dapat yang pertama ada click-through rate, CTR meningkat dari 3% menjadi 6%, conversion rate naik dari 2% menjadi 4%, cost per acquisition-nya CPA berkurang dari 100.000 menjadi 75.000 rupiah. Ini ada jenis analisis data dalam pemasaran digital. Descriptive analytic, analisis deskriptif, fokus pada pemahaman data historis untuk mengetahui apa yang terjadi. Contohnya laporan Google Analytics tentang jumlah pengunjung, sumber traffic, dan konversinya. Diagnostic analytic, ya analisis diagnostik, menggali lebih dalam untuk mengetahui penyebab suatu kejadian dalam kampanye pemasaran. Contohnya jika bounce rate tinggi, analisis akan mencari tahu apakah disebabkan oleh desain yang buruk, loading page yang lambat, atau audiens yang tidak relevan. Predictive analytic, ya analisis prediktif, menggunakan AI dan machine learning untuk memprediksi tren dan perilaku pelanggan di masa depan. Contohnya adalah prediksi tingkat retensi pelanggan berdasarkan data historis pembelian. Selanjutnya ada prescriptive analytic, ya analisis preskriptif, memberikan rekomendasi berbasis data tentang tindakan terbaik yang harus dilakukan. Contohnya, AI menyarankan penyesuaian anggaran iklan berdasarkan ROI kampanye sebelumnya. Analisis lalu lintas dan sumber traffic. Ya. Google Analytics dan Web Traffic Analysis mengukur jumlah pengunjung, page views, bounce rate, session duration, dan conversion rate. Menganalisis sumber traffic, organic search, paid search, social media, direct referral. Memahami customer journey dari pertama kali melihat iklan hingga melakukan pembelian. Selanjutnya ada funnel analysis, analisis corong konversi. Ini memetakan perjalanan pelanggan dari tahap awal hingga konversi. Contohnya menilai seberapa banyak pengguna yang mengunjungi halaman produk tetapi tidak menyelesaikan pembelian. Cohort analysis, mengelompokkan pengguna berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya berdasarkan tanggal pertama kali mereka berinteraksi dengan bisnis. Contohnya menganalisis perilaku pengguna yang datang dari kampanye email tertentu dalam 1 bulan. Analisis performa media sosial. Engagement rate analysis ini mengukur tingkat interaksi pengguna dengan konten, like, comment, dan share. Ini menggunakan rumus CTR sama dengan jumlah klik dibagi jumlah impresi dikali 100. Nah, ini akan muncul nih persenannya berapa. Membantu mengidentifikasi jenis konten yang paling menarik bagi audiens. Sentimen analisis, ya ini menggunakan AI untuk menganalisis apakah sentimen dalam komentar atau ulasan pengguna bersifat positif, negatif, atau netral nih. Toolsnya ada Brandwatch, Hootsuite, ada Sprout Social. Selanjutnya ada viral coefficient, mengukur seberapa efektif kampanye dalam menciptakan efek viral. Contohnya jika setiap pelanggan membawa lebih dari 1 pelanggan baru, maka kampanye dapat dianggap sukses secara viral. Analisis kinerja iklan berbayar atau paid advertising analytics. Click-through rate atau CTR mengukur efektivitas iklan berdasarkan jumlah klik dibandingkan dengan jumlah tampilan. Rumusnya kayak tadi ya, CTR, jumlah klik bagi jumlah impresi, dikali 100. CTR tinggi menunjukkan iklan menarik, sedangkan CTR rendah bisa menandakan perlunya perbaikan copywriting atau desain. Cost per acquisition, ya, CPA, dan Return on Ad Spend atau ROIs. CPA, biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk mendapatkan 1 pelanggan baru. Kalau ROIs, pengembalian investasi dari setiap dolar yang dihabiskan dalam iklan. Ya, sebenarnya kalau rupiah kalau di Indonesia sih. Ya, rumusnya seperti ini. Jika ROIs menunjukkan lebih dari 1, itu berarti menguntungkan. Ya. Jika kurang dari 1, berarti kampanye perlu ada yang diperbaiki. A/B testing analysis, menggunakan 2 versi kampanye untuk melihat mana yang lebih efektif. Contohnya, membandingkan 2 desain landing page dan melihat mana yang memiliki konversi lebih tinggi. Analisis performa email marketing, ya. Ini ada open rate, click-through rate, ya email mengukur persentase pengguna yang membuka email dan mengklik link di dalamnya. Tools MailChimp, ya ada HubSpot, Active Campaign. Bounce rate, ini tingkat gagal terkirim, ya ini email tidak terkirim karena alamat email tidak valid atau server menolak pesannya. Unsubscribe rate, ini mengukur persentase pelanggan yang berhenti berlangganan setelah menerima email. Analisis perilaku pelanggan dan retensi. Customer Lifetime Value atau CLV, mengukur nilai total yang dapat diberikan seseorang pelanggan sepanjang masa mereka berinteraksi dengan bisnis. Rumusnya adalah CLV sama dengan rata-rata nilai transaksi dikali jumlah transaksi per tahun dikali lama hubungan dengan pelanggan. Membantu menentukan strategi pemasaran untuk mempertahankan pelanggan bernilai tinggi. Selanjutnya ada churn rate, tingkat kehilangan pelanggan. Mengukur persentase pelanggan yang berhenti menggunakan layanan dalam periode tertentu. Rumusnya adalah churn rate sama dengan jumlah pelanggan yang hilang dibagi total pelanggan awal dikali 100.
Churn rate tinggi berarti bisnis perlu meningkatkan strategi retensi pelanggan. Best practice dalam analisis data pemasaran digital. Yang pertama, gunakan data real time. Data yang diperbarui secara langsung lebih akurat untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, segmentasi audiens. Memahami audiens berdasarkan demografi, perilaku, atau preferensi meningkatkan efektivitas analisis. Yang ketiga, gunakan dashboard analitik. Alat seperti Google Data Studio, ada Tableau, atau Power BI membantu visualisasi data dengan lebih baik. Lakukan iterasi berdasarkan data, gunakan hasil analisis untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Yang kelima, integrasi data dari berbagai sumber. Gabungkan data dari website, media sosial, email, dan CRM untuk pemahaman yang lebih komprehensif.